Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belaga. Kesempatan kali ini saya akan memutar video Kiai Haji Nur Yahya. Beliau salah satu kiai yang sering kali dan mengikuti masalah nasab yang dibahas. Beliau bisa dikatakan berada di kubu Kiai Imaduddin. Nah, di video kali ini Kiai Nur Yahya mengkritik pernyataan para habaib yang seringkali berbicara tentang sesuatu yang bisa dikatakan kalau dalam bahasa Kiai Nur Yahya ya tidak mendidik, malah menjatuhkan kualitas generasi kita. Dan juga nanti saya akan tayangkan tanggapan Habib Rizik Syihab terhadap pernyataan hal semacam ini. Nah, saya sama-sama mendukung keduanya jika memang benar. Alhamdulillah, tahaddutan bin ni'mah. Mudah-mudahan saya tidak ujuk dan riya serta sum'ah bahwa tepatnya di malam Senin saya dalam mimpi kelauhan Kanjeng Nabi SAW. Saya dalam keadaan tidak siap pakai kaos dalam. Tiba-tiba ada salah satu ulama yang datang nyamperin saya mengatakan, "Ayo Quraisy, cepetan siap-siap." Ada apa? Di situ ada Kanjeng Nabi. Maka saya turun dari rumah keluar, menemui Kanjeng Rasul dalam keadaan pakai kaos dalam. Begitu saya sampai di sana, maka saya akan selamat kepada Kanjeng Rasul. Tapi Kanjeng Rasul mengatakan, selamatlah kepada gurumu terlebih dahulu. Di situ ada Habib Umar. Saya menuju kepada Habib Umar untuk selaman, beliau meletakkan tangannya di belakang. Tidak mau selaman, suruh selaman kepada Rasulullah. Hanya saya balik lagi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tersenyum memberikan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah. Ada lagi ajaran aneh dan nyeleneh. Bukan ajaran Nabi, tapi mengaku bertemu dengan Nabi dalam kondisi hanya pakai kaos dalam saja. Ini kan termasuk pelecehan. Begitu mudahnya bisa bertemu Rasulullah SAW dalam kondisi yaqadzah wal manami, baik dalam kondisi terjaga ataupun dalam kondisi tertidur atau mimpi. Nah, jadi di sini Kiai Nur Yahya mengkritisi ceramah-ceramah para habaib yang sering berbicara tentang hal-hal yang di alam bawah sadar, baik itu mimpi atau ya mimpi Kanjeng Nabi atau bertemu langsung, bukan hanya mimpi, kemudian diceritakan di halayak umum. Nah, hal semacam ini beliau kritisi. Ini mungkin dalam beberapa ceramah-ceramah dan dakwah sebagian oknum para habaib mengandung hal demikian, dan ini memang harus patut untuk ditegur, sebagaimana nanti saya putar video dari Habib Rizik Syihab. Ya, namun kita jangan memungkiri bahwa memang mimpi itu tidak selalu sesuatu yang tidak penting. Ru'yal mu'min situnu arba'una juz'an minan nubuwah, kata Rasulullah. Mimpi orang mukmin itu adalah 46 bagian dari kenabian. Artinya mimpi bisa saja itu adalah suatu petunjuk dari Allah kepada seseorang. Allah memberi petunjuk melalui mimpi, petunjuk terhadap hal apapun. Memang dalam hadis banyak menyebut hal demikian. Tapi untuk diceramahkan, untuk didakwahkan, menceritakan masalah hal tersebut, nah, itu tidak etis. Ini kata Kiai Nur Yahya, ya. Kita lihat tanggapan Habib Rizik juga nanti setelah ini. Begitu mudahnya. Dan disampaikan kepada umat dengan penuh percaya diri, tidak ada beban dosa sedikit pun. Ini adalah ajaran yang aneh dan nyeleneh. Ini kalau dibiarkan, pembodohan ini akan berlangsung terus-menerus sampai berapa generasi. Maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kerdil. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Kok begitu mudahnya Kanjeng Nabi mampir di Pasuruan, mampir di Surabaya, mampir di Solo, mampir di Jogja, duduk di mobil, jok, ya duduk di kursi rumah, di teras. Wayahe santri-santri yang produktif itu dikasih ilmu yang bermanfaat dalam hal dunia sampai di akhirat. Jangan dikasih ilmu mimpi-mimpi, diwai amalan, lakon-lakon, poso, wirid, zikir saja. Ingatlah sekarang ini, apa yang terjadi di Rembang, Kepulauan Rembang, ya, Pulau Rembang, Batam, Kepulauan Riau. Apa yang terjadi beberapa hari kemarin? Ada demo besar-besaran kan? Siapa yang berkuasa? Ya orang yang punya uang. 9 naga bisa menguasai 1 pulau, bisa mengusir 7.000 orang lebih penduduk asli karena ada uang. Nah, di sini
Kata Kiai Nur Yahya, sampaikanlah, dakwakanlah umat itu untuk semakin cerdas. Beliau mencontohkan setelah kejadian seperti di Rempang, bagaimana seorang yang berkuasa memiliki kekayaan dengan uangnya, mereka dengan mudah, hanya dengan beberapa orang yang memiliki kuasa dan keuangan, bisa menguasai satu pulau, mengusir 7.000 orang. Dengan secara resmi bahkan, mereka melakukannya, yakni dengan sesuai undang-undang. Sedangkan orang yang tidak paham, mereka hanya tahunya melawan. Nah, ini yang harus dicegah, hal-hal semacam ini. Orang mukmin, orang Islam harus maju. Nah, seperti itu kata Kiai Nur Yahya. Kita lihat tanggapan dari Habib Rizik Syihab mengenai hal-hal semacam ini. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubah. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata benar ada wali, andai kata benar ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syadhili bukan tidak percaya karamah. Kita beriman, ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Nah, jadi karamat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karamat. Tapi kalau karamat itu nggak jelas dari siapa, yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat. Nah, itu jelas pernyataan dari Habib Rizik Syihab. Bagaimana kita melihatnya, tidak usah diperjelas lagi. Dan ya sama seperti apa yang disampaikan Kiai Nur Yahya. Ya, kalau seperti yang Habib pertama kali ditayangkan sama Kiai Nur Yahya, yang mengatakan bahwa bermimpi ketemu Nabi, beliau bilang kan, sudah bilang, semoga ini bukan riya. Beliau hanya mengatakan ini tahadduts bin nikmah, menyampaikan bahwa beliau mendapatkan nikmat bisa bermimpi ketemu Nabi. Ya, tidak bisa juga dikatakan salah. Tapi ya seperti yang Kiai Nur Yahya bilang dan beliau Habib Rizik Syihab rahimahullah katakan, ya seperti itu, sama-sama kita ketahui barusan ya. Dan untuk cerita-cerita yang tidak membuat umat cerdas, bukan para habaib, bukan para kiai, dari beberapa golongan lain seringkali menyampaikan hal-hal yang mistis, sesuatu yang dianggapnya mendalam, dan mereka mengkaji hal-hal seperti ini yang tidak mencerdaskan umat itu banyak, paranormal, dan aliran-aliran yang banyak bercerita-cerita hal-hal semacam ini. Itu banyak. Jadi bukan hanya oknum Habib dan oknum ulama jika mau dikritisi semacam ini. Ya, semoga bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.